Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Banu Asri dari kelas SI 23C, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Backtracking pada game Sudoku. Penerapan algoritma backtracking pada game Sudoku. Pada pendahuluan, saya akan membahas bagaimana algoritma backtracking, sebuah metode rekursif, dapat diterapkan untuk menyelesaikan permainan Sudoku. Selain itu, akan dipaparkan bagaimana algoritma ini dapat mengoptimalkan proses pencarian solusi yang valid dalam waktu yang efisien. Dalam literatur review, saya menemukan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permainan Sudoku dengan algoritma backtracking. Rumusan masalah yang dapat saya temukan yaitu bagaimana menerapkan algoritma backtracking pada game Sudoku sebagai solver dan seberapa cepat algoritma backtracking menyelesaikan permainan. Analisa dan pembahasan. Yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Yang kedua, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Yang ketiga, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Yang terakhir, pencarian dihentikan bila kita telah menemukan solusi atau tidak ada simpul hidup untuk backtracking atau simpul yang dapat diperluas. Penjelasan dari algoritma backtracking yaitu suatu algoritma yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force. Jadi kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, tapi cukup mengarah kepada solusinya saja. Alur proses algoritma dan hasilnya. Yang A, pengorganisasian solusi. Yang pertama, ruang solusi. Yang kedua, fungsi pembangkit. Dan yang ketiga, fungsi pembatas. Yang B, penerapan algoritma. Yang pertama, masukan. Yang kedua, keluaran. Dan yang ketiga, algoritmanya. Yang pertama, masukannya matriks sel 1-9 yang merupakan sel IJ sama dengan true jika solusi ditemukan. Sel IJ sama dengan false jika solusi tidak ditemukan. Pada pengisian sel dinyatakan dengan integer 1-9. Yang keluaran variabel X 1-9 yang dalam hal ini X. Variabel I adalah angka untuk sel ke I. Algoritmanya inisialisasi X 1-9 dengan 0, for I 1-9, X variabel I sama dengan 0. Lalu selanjutnya pemanggilan prosedur solusi Sudoku. Di sini terdapat gambar program yang saya buat di Python. Pada pengujian
Yang pertama, pengujian kemampuan, yang dimana penyelesaian dan kebenarannya selalu berhasil. Yang kedua, pada pengujian kecepatan. Dan yang ketiga, perbandingan dengan algoritma brute force. Pada kesimpulan, permainan teka-teki Sudoku dapat diselesaikan dengan algoritma backtracking. Dengan menggunakan algoritma ini, teka-teki Sudoku dapat diselesaikan dan waktu untuk menyelesaikan teka-teki ini lebih singkat dibandingkan dengan algoritma brute force. Yang kedua, algoritma backtracking sangat berguna untuk mencari solusi jalur kombinasi yang diperlukan untuk mendapatkan solusi secara optimal. Yang terakhir, algoritma backtracking mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang mendukung pemanggilan fungsi atau prosedur rekursif. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, jika ingin menyelesaikan kasus dengan banyak kemungkinan seperti game Sudoku beserta pengembangannya, maka gunakanlah algoritma backtracking. Untuk mendapatkan hasil optimal, kombinasikan algoritma backtracking ini dengan algoritma yang lain. Yang terakhir, untuk alokasi memori yang akan dipakai untuk menyimpan langkah-langkah penyelesaian, sebaiknya menggunakan dynamic array, karena sebagian besar program yang menggunakan algoritma ini menghasilkan solusi yang tidak dapat diprediksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.